Hai, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Tentunya baik-baik saja bukan? Jumpa lagi dengan Ibu Ratna di bab 4, Gambang Kromong. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di kegiatanmu sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal Gambang Kromong. Peserta didik mampu menceritakan tentang kesenian khas Gambang Kromong. Yuk kita mulai pembelajarannya. Gambang Kromong. Jakarta memiliki banyak sekali jenis kesenian tradisional. Salah satunya adalah kesenian Gambang Kromong. Gambang Kromong merupakan salah satu pertunjukan kesenian musik. Kesenian Gambang Kromong biasanya terbentuk dalam suatu grup. Untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan kesenian Gambang Kromong, mari kita pelajari bersama pada bab berikut ini. Nah, ini adalah gambar pertunjukan musik Gambang Kromong. Ini juga ya grup musik Gambang Kromong. Tetangga Husni mempunyai hajat untuk menghitankan anak sulungnya. Dalam bahasa Betawi, anak sulung disebut juga anak bongsor. Husni kenal dengan anak tersebut. Namanya Hamid, umurnya baru 10 tahun ya. Hamid menjadi pengantin sunat. Babe Hamid mengadakan pesta dan mengundang tamu sebagai rasa syukur karena Hamid telah dihitan. Hamid menjadi penanda Hamid sudah memasuki akil balik. Untuk memeriahkan acara, Babe Hamid mendatangkan grup pemain Gambang Kromong. Para tamu undangan menikmati suguhan musik dan lagu persembahan grup Gambang Kromong tersebut. Husni belum pernah melihat grup Gambang Kromong sebelumnya. Ia mengamati grup tersebut dengan seksama. Tak hentinya ia bertanya kepada para pemain musik mengenai segala hal tentang Gambang Kromong. Husni sangat tertarik pada alat-alat musik yang dipakai dalam Gambang Kromong. Setiap pemain terlihat sangat piawai memainkan alat musiknya. Bunyi yang dihasilkan oleh masing-masing alat musik tersebut berbeda, namun terdengar selaras dan harmonis. Apalagi saat mengiringi lagu-lagu seperti Sirih Kuning, Jali-Jali, Tetambul, Centai Manis, dan lain-lain. Ada pula beberapa lagu berbahasa Cina yang Husni belum pernah dengar sebelumnya. Hal itu membuat Husni semakin ingin tahu lebih lanjut mengenai Gambang Kromong. Apakah kamu juga ingin tahu mengenai Gambang Kromong? Ayo kita pelajari bersama. Sejarah terbentuknya Gambang Kromong ya. Awal mula terbentuknya kesenian Gambang Kromong bermula dari sekelompok grup musik yang dimainkan oleh beberapa pekerja pribumi di perkebunan milik New Wukong yang berkolaborasi dengan 2 orang wanita perantauan Cina yang baru tiba dengan membawa Tekhian dan Konghayan, alat musik Cina pada sekitar tahun 1736-1740. Sebutan Gambang Kromong diambil dari 2 buah alat musik perkusi atau tabu, yaitu gambang dan kromong. Alat musik gambang terdiri dari bilah-bilahan kayu berjumlah 18. Kayu yang dipakai untuk gambang adalah kayu suangking, puru batu, dan manggarawan, atau kayu jenis lainnya yang empuk bunyinya saat dipukul. Kromong adalah alat musik yang terbuat dari perunggu. Bentuk kromong juga dapat dijumpai pada alat musik gamelan pada umumnya. Kromong biasanya berjumlah 10 buah atau 10 pencon. Setiap pencon memiliki nada yang berbeda. Kromong juga merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ini alat musik gambang ya, terdiri dari bilah-bilah kayu. Yang masing bilah-bilah itu jika dipukul bunyinya berlainan ya. Ini adalah alat musik kromong, terbuat dari perunggu. Sama ya seperti alat musik gamelan. Kesenian ini sangat erat kaitannya dengan kesenian Betawi. Gambang Kromong merupakan hasil akulturasi budaya yang indah dari kesenian musik setempat dengan budaya Cina.
Hal ini dapat dilihat dari instrumen musik yang digunakan, seperti alat musik gesek dari Cina yang bernama konghayan, tehyan, dan sukong. Sementara alat musik Betawi antara lain gambang, kromong, krecek, gendang, kempul, dan gong. Yuk kita berlatih, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Jelaskan asal mulanya terbentuk gambang kromong, yaitu dari sekelompok musik yang dimainkan oleh beberapa pekerja pribumi di perkebunan milik New Hukong yang berkolaborasi dengan 2 orang wanita perantauan Cina yang baru tiba dengan membawa tehyan dan konghayan atau alat musik Cina tahun 1736 sampai 1740. Apa alasan pemilihan jenis kayu untuk membuat gambang? Karena kayu yang empuk bunyinya ya saat dipukul, itu yang menjadi pilihannya. Bagaimana struktur alat musik gambang dan kromong? Gambang terbuat dari kayu dan kromong terbuat dari perunggu. Nomor 4, mengapa gambang kromong dianggap sebagai musik akulturasi budaya? Karena perpaduan alat musik pribumi dan alat musik dari Tionghoa. Perkembangan gambang kromong. Sejak abad ke-18, kesenian gambang kromong sudah sangat berkembang, khususnya di daerah Tangerang. Ditandai dengan banyaknya grup orkes gambang kromong yang lahir. Dalam perkembangannya, gambang kromong tidak hanya ditampilkan sebagai orkes saja, namun juga sebagai musik pengiring berbagai kesenian Betawi lainnya, seperti tarian tradisional Betawi. Pada tahun 1970-an, gambang kromong sempat mendongkrak keberadaannya lewat sentuhan kreativitas almarhum Haji Binyamin Sueb bin Jiung Haji Binyamin Sueb bin Jiung. Dengan sentuhan berbagai aliran musik yang ada, jadilah gambang kromong seperti yang kita dengar sekarang. Hampir di setiap hajatan atau keriaan yang ada di kampung Betawi mencantumkan gambang kromong sebagai menu hidangan musik yang paling utama. Gambang kromong merupakan musik Betawi yang paling merata penyebarannya baik di wilayah DKI Jakarta sendiri maupun di daerah sekitarnya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Orkes gambang kromong banyak dijumpai di wilayah di mana terdapat lebih banyak penduduk peranakan Tionghoa yang tinggal dalam masyarakat Betawi setempat. Di Jakarta Utara dan Jakarta Barat misalnya terdapat lebih banyak jumlah grup gambang kromong dibandingkan dengan di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur. Pada masa modern ini, alat musik gambang kromong juga dikombinasikan dengan beberapa alat musik modern seperti gitar, bass, organ, drum, saksofon, dan alat modern lainnya. Walaupun ditambahkan beberapa alat musik modern, namun tidak menghilangkan ciri khas gambang kromong. Ya, dan penambahan alat musik modern ini menyebabkan perubahan dari laras pentatonik dan jadi diatonik. Hal tersebut tidak mengurangi kekhasan suara gambang kromong sendiri, dan lagu-lagu yang dimainkan berlangsung secara wajar atau tidak dipaksakan. Namun, seiring perkembangan zaman, musik gambang kromong ini semakin pudar karismanya, hingga seakan berada pada keadaan antara hidup dan mati. Pada masa sekarang, musik ini hanya bisa terdengar di bulan Juni saja, yaitu pada saat hari jadi kota Jakarta, itu pun hanya di tempat-tempat tertentu, seperti di Setu Babakan. Untuk melestarikan gambang kromong diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya generasi muda Betawi. Hal ini penting karena keberadaan etnis Betawi adalah sebagai etalase kebudayaan Indonesia. Ayo bermain. 1. Bentuklah beberapa kelompok yang terdiri atas beberapa anak sebagai anggota kelompok. 2. Masing-masing kelompok berdiskusi tentang penyebab gambang kromong yang dahulu pernah jaya dan terkenal menjadi semakin pudar karismanya.
3. Buatlah pertanyaan terkait hasil diskusimu. 4. Mintalah kelompok lain untuk menjawab pertanyaanmu. Cocokkan jawaban mereka dengan hasil diskusimu. C. Jenis dan musik gambang kromong. Instrumen pada gambang kromong terdiri atas gambang kromong, gong, gendang, suling, kecrek, sukong, tehyan, atau kongahyan sebagai pembawa melodi. Alat musik sukong berbentuk seperti rebab, namun ukurannya lebih kecil. Sukong hanya memiliki 2 dawai dan dimainkan dengan cara digesek pada dawainya. Nada dasar pada sukong adalah nada G, sehingga sukong berfungsi sebagai bass pada gambang kromong. Alat musik tehyan dimainkan dengan cara digesek pada dawanya. Nada dasar tehyan adalah A, sehingga tehyan berfungsi sebagai ritme pada gambang kromong. Tangga nada tehyan adalah diatonik. Saat bermain, pemain tehyan harus mengandalkan intuisinya untuk mengambil nada selanjutnya, karena alat musik ini adalah alat yang paling sulit dimainkan. Kongahyan adalah alat musik gesek yang dapat ditemukan di Jawa, Bali, dan Sunda. Akan tetapi ukurannya lebih kecil daripada sukong dan tehyan. Nada dasar alat musik ini adalah nada D, sehingga kongahyan berperan sebagai melodi pada gambang kromong. Nah, ini gambar alat musik sukong ya. Ini tehyan. Dan ini kongahyan. Tangga nada yang digunakan dalam gambang kromong adalah tanda nada pentatonik Cina yang disebut salendro Cina atau salendro Mandalungan. Lagu-lagu dimainkan pada gambang kromong dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Lagu dalam atau klasik yang menunjukkan sifat pribumi, misalkan Cente Manis Berdiri, Mas Nona, Gula Ganting, Semar Gunem, Tanjung Burung, Ulan Nunsala, Mawar Tumpah, dan sebagainya. Lagu-lagu sayur atau pop misalnya Jali-Jali, Istanbul, Surilang, Persi, Balo-Balo, Akang Haji, Renggong Buyut, Jepret Payung, Keramat Karem, Onde-Onde, Glatik Ngungguk, Lenggang Kangkung, Sirih Kuning, dan sebagainya ya. Lagu-lagu bercorak Tionghoa, baik nama lagu, alur melodi maupun liriknya, misalnya Kong Jiliok, Sip Pat Mo, Pua Si Lintan, Peh Pantau, Cit Nosa, Ma Chuntai, Chup Tepan, Cai Chuteng, Cai Chu Siu, Lu Lo Pukten, Pukchen, dan sebagainya. Lagu-lagu yang dibawakan pada musik gambang kromong adalah lagu-lagu yang isinya bersifat humor, penuh kegembiraan, dan kadangkala bersifat ejekan atau sindiran. Penyajian gambang kromong juga seringkali dimeriahkan dengan cokek atau tarian untuk menghibur para tamu yang hadir. Ayo berlatih. Entahlah orang tuamu atau gurumu mengajakmu menonton pertunjukan gambang kromong. Jika kamu kesulitan menemukan panggung pertunjukan gambang kromong, kamu dapat menontonnya dari YouTube. 1. Amati macam-macam alat musik yang dipakai dalam kesenian gambang kromong. 2. Carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai alat musik tersebut. 3. Buatlah poster, gambar, atau alat peraga sebagai perlengkapanmu untuk menceritakan hasil pengamatanmu. Ayo bercerita, ceritakan hasil pengamatanmu mengenai alat musik yang dipakai dalam kesenian gambang kromong di depan kelas. Gunakan poster atau gambar atau alat peraga yang sudah kamu persiapkan untuk menyajikan cerita yang menarik. Mintalah guru dan teman-temanmu memberi masukan atas cerita yang sudah kamu sajikan. Catat dan ingat baik-baik masukan-masukan tersebut sebagai perbaikan bagi penampilanmu selanjutnya.
Nah, sekarang kita lihat rubrik penilaian keterampilan bercerita. Kan tadi sudah kamu berketerampilan bercerita. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya ya. Ada indikator yang dinilai ya. Nah, untuk percaya diri, kamu harus mempunyai skor 4 tuh. Sangat baik ya. Tampil dengan sangat percaya diri, tenang, dan meyakinkan. Kalau skor 3 atau baik saja cuma tampil percaya diri, tenang, 1-2 kali melihat catatan. Nilai cukup skor 2, tampil cukup percaya diri, terlihat sedikit gelisah dan sering melihat catatan. Kalau skor 1 nih kurang sama sekali nih ya. Sama sekali tidak percaya diri, gelisah dan gugup. Kalian usahakan kalian mendapat nilai skor 4 ya, sangat baik. Jangan skor 1 ya, kurang ya. Demikian juga dengan penguasaan materi cerita ya, dan pemanfaatkan alat peraga perlengkapan menari ya. Usahakan semuanya itu nilainya skor 4 agar nilaimu sangat baik. Nah, ini lembar penilaian keterampilan bercerita. Nanti akan diskor rata-rata yang tadi di sini ya. D. Nilai yang terkandung dalam musik gambang kromong. Nomor 1, cinta budaya lokal. Nah, salah satu kesenian tradisional Betawi yang menjadi bukti keselarasan perpaduan dua budaya yaitu budaya lokal Betawi dan budaya Cina, sekaligus menjadi bukti kerukunan dan toleransi yang ada dalam budaya bangsa Indonesia. Mengingat adanya nilai luhur yang terkandung dalam kesenian ini, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mencintai dan menghargai gambang kromong sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Pada saat ini gambang kromong sudah semakin tergusur oleh keberadaan musik dangdut, pop, rock, dan berbagai musik jenis aliran baru lainnya. Jumlah peminat gambang kromong juga semakin sedikit. Dikhawatirkan suatu saat nanti kesenian gambang kromong akan punah. Dan jika itu terjadi, kita akan kehilangan salah satu kekayaan budaya kita. Oleh karena itu, kita harus terus memupuk semangat untuk melestarikan gambang kromong dan kesenian tradisional Indonesia lainnya. Bentuk-bentuk kegiatan melestarikan kesenian tradisional misalnya dengan menjadi penonton pertunjukan gambang kromong yang baik dan tertib, mempublikasikan kesenian gambang kromong melalui website, blog, media sosial, atau bentuk promosi daring lainnya, serta bersikap positif dan menunjukkan apresiasi yang baik bagi para pelaku kesenian gambang kromong. Kita juga dapat membentuk forum atau komunitas peminat kesenian gambang kromong, di mana kita dapat berdiskusi dan berdialog mengenai upaya-upaya pelestarian kesenian tersebut bersama orang lain yang memiliki minat yang sama. Jika memiliki bakat berkesenian kita dapat bergabung menjadi pemain gambang kromong, sehingga keahlian para pemain musik gambang kromong dapat diteruskan dan dilestarikan oleh generasi muda. Kebersamaan. Gambang kromong terdiri atas beberapa alat musik yang dimainkan secara bersamaan untuk menghasilkan bunyi yang padu dan harmoni. Hal ini tidak mungkin bisa terwujud jika masing-masing alat musik ini berdiri sendiri. Untuk dapat memainkan alat musik gambang kromong dibutuhkan sikap kebersamaan antar para pemain. Dengan kebersamaan ini, para pemain akan mampu berkolaborasi menciptakan bunyi yang indah dan enak didengar. Kita perlu membina dan menjaga kebersamaan dengan teman-teman kita di kelas dan di sekolah. Dengan kebersamaan yang baik, proses belajar akan lebih menyenangkan dan bermanfaat bagi semua pihak. Kerjasama dan kekompakan. Dalam bermain musik gambang kromong, nilai kerjasama dan kekompakan memiliki peranan penting. Dengan semangat kerja sama dan kekompakan yang baik, para pemusik dapat memainkan alat musiknya secara serasi dan harmonis, sehingga menghasilkan bunyi yang merdu, indah, dan enak untuk dinikmati. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama dan kekompakan yang baik akan mendukung tercapainya sebuah akhir yang baik pula.
Sikap kerjasama dan kekompakan semacam ini perlu teladan kita dalam kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari. Contoh kegiatan yang membutuhkan kerjasama dan kekompakan adalah pada saat baris berbaris dan mengerjakan piket kelas. Apakah kamu dan teman-temanmu sudah bekerja sama dan kompak dalam melaksanakan piket kelas? Ya, pasti ya. Kreativitas. Salah satu penyebab musik Gambang Kromong mulai ditinggalkan para penontonnya adalah karena lagu-lagu yang dimainkan tidak berubah sejak dahulu. Agar tetap diminati oleh penonton, musik Gambang Kromong harus terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Mungkin sudah waktunya memikirkan untuk mengubah lagu-lagu yang genre dan lirik musik yang sesuai dengan keadaan kekinian, sehingga menarik minat para generasi muda agar menyukai Gambang Kromong. Saat ini musik Gambang Kromong sudah berusaha beradaptasi dengan perubahan zaman, yaitu dengan mengadopsi alat-alat musik modern seperti keyboard, drum, dan saksofon. Selain mengadopsi alat-alat musik modern, perlu upaya kreatif untuk mempromosikan dan mempublikasikan Gambang Kromong melalui internet. Ide apa yang kamu miliki untuk mempromosikan dan mempublikasikan Gambang Kromong? Ya, bagus. Kalian jalankan idemu ya. Keindahan. Gambang Kromong terdiri atas bermacam-macam alat musik yang dimainkan secara padu sehingga menghasilkan sebuah karya seni musik yang indah. Keindahan adalah salah satu unsur utama dalam kesenian. Karya seni yang indah akan menarik perhatian orang untuk menikmati dan menyaksikannya. Menikmati keindahan akan memperkaya hasanah batin kita, membuat kita lebih tenang dan bahagia. Menikmati keindahan kesenian merupakan salah satu bentuk penyegaran jiwa dari kesibukan sehari-hari. Jika batin kita segar dan sehat, kita akan menjadi gembira, bersemangat melakukan aktivitas, misalnya belajar dan bekerja. Kegembiraan. Musik Gambang Kromong bertujuan menghibur dan menghadirkan kegembiraan para permisannya melalui musik tersebut mampu menciptakan suasana gembira di tengah masyarakat yang membutuhkan hiburan. Kegembiraan akan membuat kita melupakan kesedihan, sedangkan mendapat hiburan yang sehat akan membuat batin kita segar kembali. Nah, ini refleksi. Kalian baca pernyataannya, kalian jawab ya, iya atau tidak ya. Rangkuman. Instrumen pada Gambang Kromong terdiri atas beberapa alat musik lokal yaitu gambang, kromong, gong, gendang, suling, kecrek, serta alat musik budaya Cina yaitu sukong, tehian, dan kongahian sebagai pembawa melodi. Gambang Kromong sempat mengalami masa kejayaan dan menyebar luas di wilayah Jakarta sekitarnya sebelum akhirnya mulai pudar. Lagu-lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Gambang Kromong dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1 lagu-lagu dalam atau klasik, 2 lagu-lagu sayur atau pop, 3 lagu-lagu bercorak Tionghoa. 4 nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kesenian Gambang Kromong adalah cinta kepada budaya lokal, kebersamaan, kerjasama, dan kekompakan, kreativitas dan keindahan, serta kegembiraan. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama evaluasinya ya. Nomor 1, apa artinya menjadi pengantin sunat? Dinikahkan, dihitan, dipestakan, atau didoakan? Ya, kalian pasti bisa jawab dihitan ya, pintar. Mengapa Babe Hamid mendatangkan Gambang Kromong? A. Untuk menyenangkan hati Hamid. B. Agar tamu dapat menari bersama para pemain Gambang Kromong. C. Untuk memeriahkan acara. Atau D. Agar dapat sumbangan lebih banyak. Betul, untuk memeriahkan acara atau menghibur para tamu undangan ya. 3. Berikut ini yang bukan termasuk alat musik Gambang Kromong. Ayo, kalian masih ingat bukan? A. Sukong, B. Kecapi, C. Kromong, D. Gong. Yang bukan musik Gambang Kromong loh. Betul, kecapi. Nomor 4. Di bawah ini alat musik Gambang Kromong yang bukan budaya lokal yaitu
Yang bukan budaya lokal loh, yang akulturasi ya dari budaya Tionghoa. A. Gambang, B. Kromong, C. Gong, D. Sukong. Iya betul, Sukong. Nomor 5, alat musik gambang kromong yang bernada dasar D adalah kongahyan. Ya, alat musik yang gambang kromong yang terbuat dari perunggu adalah A. Gambang, B. Kromong, C. Sukong, D. Kongahyan. Betul, kromong, kalian pintar. Gambang kromong yang dikombinasikan dengan alat musik modern disebut? Ayo, gambang kromong kombinasi, gambang kromong modern, gambang kromong campur sari, atau gambang kromong inovasi. Ya, betul, gambang kromong kombinasi ya. Nomor 8. Tangga nada yang digunakan dalam gambang kromong adalah monotonik, oktatonik, pentatonik, atau diatonik. Betul, C ya, pentatonik. Contoh lagu gambang kromong yang termasuk lagu dalam atau klasik adalah ya. A. Onde Onde, B. Semar Gunem, C. Akang Haji, D. Sirih Kuning. Betul, Semar Gunem ya. Nomor 10, isi dan karakter dari lagu gambang kromong adalah A. Menggambarkan kesedihan, B. Bersikap merayu, C. Bersemangat, dan D. Penuh kegembiraan. Ya, penuh kegembiraan. Kita lanjut, kita isi titik-titik ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Alat musik gambang kromong yang berfungsi sebagai melodi adalah betul, kongahyan. Alat musik gambang kromong yang berfungsi sebagai ritme adalah tehyan. Iya. Alat musik gambang kromong yang berfungsi sebagai bass adalah sukong. Pintar ya. Kita sudah pelajari ini semuanya kan tadi. Nomor 4, tokoh yang mendongkrak kreativitas gambang kromong pada tahun 70-an adalah betul, almarhum Haji bin Yamin Sueb bin Jiung ya. Almarhum Haji bin Yamin Sueb bin Jiung. Nomor 5, tujuan dibentuknya musik gambang kromong adalah yaitu menghibur tuan rumah maupun para tamu yang hadir pada perayaan atau pesta. Nah ya, tujuan dibentuknya ya untuk menghibur tuan rumah maupun para tamu yang hadir pada perayaan atau pesta. Kita lanjut ya. Mengapa kita perlu melestarikan gambang kromong? Jelaskan. Agar gambang kromong tidak punah, untuk melestarikan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya generasi muda dan etis Betawi sebagai etalase kebudayaan Indonesia ya, etnis Betawi ya. Nah, sebutkan 3 jenis kayu yang dapat dijadikan bahan membuat gambang, yaitu kayu suangking, puru batu, dan manggarawan. Dan jenis kayu lainnya yang jika dipukul bunyinya empuk ya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan gambang kromong adalah hasil akulturasi budaya? Jelaskan. Ya, karena gambang kromong merupakan akulturasi budaya yang indah di kesenian setempat atau pribumi, yaitu dari gambang kromong dengan budaya Tionghoa, yaitu alat musik dari Tionghoa berupa tekian dan kongahyan. Mengapa kesenian gambang kromong semakin pudar karismanya? Jelaskan. Seiring dengan perkembangan musik, gambang kromong sudah semakin tergusur oleh keberadaan musik kekinian dan jumlah peminat gambang kromong semakin berkurang. Sebutkan 3 nilai luhur yang terkandung dalam kesenian gambang kromong, yaitu cinta budaya lokal, kebersamaan, kerjasama, dan kekompakan. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ di bab 4 ini ya, tentang gambang kromong untuk kelas 5. SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 5, Bir Peltok. Terima kasih ya kalian telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya.
hanya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.